Kekuasaan itu seperti candu, harus dibatasi. Oleh D. Prasetya. Kekuasaan adalah sesuatu yang bisa memberikan pengaruh besar bagi seseorang atau sekelompok orang. Kekuasaan bisa digunakan untuk hal-hal yang baik, seperti memajukan bangsa, membela rakyat, atau menegakkan keadilan. Namun, kekuasaan juga bisa digunakan untuk hal-hal yang buruk, seperti menindas orang lain, mengkorupsi uang rakyat, atau melanggar hukum. Karena itu, kekuasaan harus dibatasi dengan undang-undang yang adil dan transparan. Namun, apa jadinya jika si pembuat undang-undangnya pun bermain mata dengan kekuasaan untuk kepentingannya sendiri atau untuk kepentingan kelompok atau keluarganya? Apa jadinya jika si penegak hukumnya pun tunduk pada kekuasaan atau uang? Apa jadinya jika si pemimpinnya pun tidak konsisten antara ucapan dan tindakan? Apa jadinya jika si rakyatnya pun mudah terbius oleh ucapan manis atau kepandaian beretorika? Maka itu akan membahayakan dalam kehidupan berbangsa. Kekuasaan itu seperti candu yang bisa membuat orang ketagihan. Atau memang benar kata Kang Gareng bahwa kekuasaan itu membutakan? Kekuasaan bisa membuat orang lupa diri, lupa asal-usul, lupa tujuan, lupa tanggung jawab, lupa moralitas, dan lupa etika. Kekuasaan bisa membuat orang mementingkan diri sendiri, keluarga sendiri, atau kelompok sendiri daripada mementingkan bangsa dan negara. Sudah sejak awal reformasi bahwa bangsa ini ingin membebaskan diri dari budaya KKN korupsi, kolusi, dan nepotisme, namun ternyata cita-cita itu masih seperti mimpi dalam realitanya. Bangsa ini kurang dalam hal moralitas dan etika sehingga bisa merusak tatanan kehidupan berbangsa. Setitik nila bisa merusak susu sebelanga. Begitu pula dengan satu orang atau satu kelompok yang korupsi bisa merusak citra bangsa. Seorang pemimpin itu harus bisa dipercaya dan antara ucapan dan tindakan itu harus sinkron. Harus konsisten. Kalau mereka hari ini bilang kedelai dan besok tempe maka akan berkurang kepercayaan rakyat pada mereka. Persoalan kepemimpinan itu persoalan etika, moral, kejujuran, bersih dari segala KKN, komitmen, ketegasan, tulus dalam memajukan bangsa. Membela rakyat tertindas adalah hal yang penting dimiliki seorang pemimpin Indonesia. Bangsa ini jangan mudah terbius oleh ucapan seorang politisi atau tertipu oleh kepandaian dalam beretorika, tetapi lihatlah bagaimana rekam jejak mereka. Apakah mereka pernah terlibat dalam kasus korupsi? Apakah mereka pernah melanggar hukum? Apakah mereka pernah mengkhianati rakyat? Apakah mereka pernah berbohong? Apakah mereka pernah menyalahgunakan kekuasaan? Rakyat sekarang sudah mulai cerdas dalam melihat gerakan-gerakan para politisi dan rakyat bisa menghukum mereka yang melanggar aturan bernegara. Rakyat sekarang sudah mulai sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Rakyat sekarang sudah mulai berani bersuara dan beraksi untuk menuntut perubahan. Bangsa ini masih memiliki harapan untuk menjadi bangsa yang maju, adil, dan sejahtera. Bangsa ini masih memiliki potensi untuk menjadi bangsa yang berdaya saing di dunia. Bangsa ini masih memiliki semangat untuk menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, dan bermartabat. Tetapi semua itu tidak akan terwujud tanpa adanya kesadaran dari kita semua untuk menjaga kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Kita semua harus bertanggung jawab atas kekuasaan yang kita miliki, baik sebagai pemimpin, sebagai penegak hukum, sebagai pembuat undang-undang, maupun sebagai rakyat. Kita semua harus mengawasi kekuasaan agar tidak menimbulkan kezaliman. Kita semua harus mengkritisi kekuasaan agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Kekuasaan adalah amanah yang harus dijaga dengan baik. Kekuasaan adalah sarana untuk melayani rakyat, bukan untuk memperkaya diri. Kekuasaan adalah tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Kekuasaan adalah anugerah yang harus disyukuri dengan bersikap adil dan bijaksana.